Perpustakaan ilmiah Islam sampai hari ini masih memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia. Di antara perpustakaan yang paling terkenal, tidak diragukan lagi adalah perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Perpustakaan tersebut mencerminkan peranan ilmu di dunia tanpa dapat diketahui batasannya, dan salah satu kemajuan ilmiah yang paling bernilai dalam pemikiran Islam. Perpustakaan ini kedudukannya setaraf dengan universitas ilmiah kelas dunia yang kala itu menjadi pusat tujuan berbagai negara dan agama dari timur dan barat. Cahayanya menerangi dan menaungi jalan manusia hingga kurang lebih 5 abad, sampai hancur lebur di tangan orang-orang Tartar. Pendiri perpustakaan ini adalah Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur di kota Kekhilafahan Baghdad. Ia mengkhususkan pembangunannya untuk buku-buku serta bersumber dari tulisan-tulisan bangsa Arab dan terjemahan dari bahasa yang berbeda-beda. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah dari tahun 170 sampai 193 Hijriah membuatkan bangunan khusus untuk diisi dengan kitab-kitab yang ada dan terbuka di hadapan setiap para pengajar serta penuntut ilmu. Lalu ia mendirikan sebuah tempat yang luas dan megah. Kemudian kitab-kitab simpanan itu dipindahkan ke tempat yang disebut dengan Baitul Hikmah. Maka berkembang pesatlah setelah itu dan menjadi pusat akademik ilmiah paling terkenal dalam sejarah. Pada perkembangan selanjutnya, Baitul Hikmah berkembang pesat seperti perpustakaan khusus dan menjadi pusat penerjemahan. Disusul kemudian sebagai pusat penelitian dan penulisan. Tidak hanya itu, bahkan berkembang menjadi rumah ilmu yang memberikan pelajaran sempurna dan mendapatkan ijazah ilmiah. Sesudah itu, dipakai sebagai tempat perkembangan ilmu falak atau astronomi. Baitul Hikmah terbagi menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut. Pertama, perpustakaan. Kitab-kitab yang terdapat di dalamnya disusun di atas rak-rak dan bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkannya. Karena itu, harus ada divisi naskah dan penjilidan untuk mentranskrip kitab-kitab, lalu menjilidnya dan menghindari terjadinya kerusakan. Cara menambah buku Baitul Hikmah adalah dengan membeli buku, di mana dalam pembelian buku ini, Khalifah Al-Ma'mun mengutus utusan ke Konstantinopel untuk menghadirkan buku apapun bentuknya. Terkadang, dia pergi sendiri membeli buku dan mengirimkannya ke Baitul Hikmah atau menerima jizyah, pembayaran pajak yang terkadang wajib dibayar dengan buku. Begitulah perpustakaan ini mendapatkan buku-buku yang bermacam-macam sampai tidak bisa dideteksi karena banyaknya. Kedua, pusat penerjemahan. Khalifah Al-Ma'mun memfokuskan pada penerjemahan kitab-kitab peninggalan zaman kuno, sehingga terbentuklah badan penerjemah dan pensyarah untuk menjaga agar naskah kuno itu tidak punah dan dipindahkan ke bahasa Arab. Setiap bulan mereka digaji 500 dinar atau setara dengan 2 kilogram emas. Bagian penerjemah ini menerjemahkan buku dari berbagai bahasa yang berbeda-beda ke dalam bahasa Arab, terkadang dari bahasa Arab ke bahasa lain. Di antara para penerjemah itu adalah Yohana bin Maswiyah, Jibril bin Bakhtisyu, Hanin bin Ishaq yang diutus dalam suatu perjalanan menuju Romawi untuk mendalami bahasa Yunani. Ketiga, markas kajian dan karangan. Para penulis maupun peneliti mengarang kitab-kitab khusus di perpustakaan ini. Para penulis berada di bawah divisi penulisan dan penelitian dalam perpustakaan, atau ada yang menulis dan meneliti di luar perpustakaan, kemudian memberikan karya mereka kepada pihak perpustakaan. Selanjutnya, para pengarang itu mendapatkan bayaran yang besar dari khalifah. Keempat, menara astronomi. Khalifah Al-Ma'mun membangun menara astronomi di sebuah tempat bernama Asy-Syamsiyah dekat Baghdad agar bisa memantau daerah Baitul Hikmah. Ia mendirikannya agar para penuntut ilmu bisa mempraktekkan teori-teori ilmiah yang dipelajarinya. Menara astronomi ini
juga digunakan oleh para ilmuwan astronomi, geografi, dan matematika seperti Al-Khwarizmi, anak-anak Musa bin Syakir, juga Al-Biruni. Kelima, sekolah. Pada masa Ar-Rasyid Al-Ma'mun, Baitul Hikmah memiliki peran yang besar bagi dunia pendidikan dengan menyediakan tempat bagi pelajar dan pengajar. Metode yang digunakan dalam pendidikan di Baitul Hikmah adalah metode muhadharah atau ceramah, metode dialog dan wacana, serta debat. Pendidikan yang diajarkan seperti filsafat, falak, kedokteran, matematika, berbagai macam bahasa seperti Yunani, Persia, India, di samping bahasa Arab. Setelah lulus, mereka diberikan ijazah oleh para guru sebagai bukti bahwa mereka telah mendalami ilmu tersebut. Jika di antara mereka ada yang mendapatkan peringkat istimewa, akan diberikan ijazah bahwa dia telah mendapatkan nilai istimewa dalam pelajarannya. Keenam, kantor Baitul Hikmah. Kantor Baitul Hikmah di Baghdad dikelola oleh mudir atau direktur. Direktur Baitul Hikmah ini disebut dengan Sohib Baitul Hikmah. Mudir pertama Baitul Hikmah adalah Sahal bin Harun Al-Farisi. Dia diangkat oleh Harun Ar-Rasyid sebagai penanggung jawab perbendaharaan kitab-kitab Baitul Hikmah yang disalin dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Demikian divisi atau bagian dari Baitul Hikmah yang sangat berperan besar dalam perkembangan dunia pendidikan di masa peradaban Islam. Hal ini senada dengan gambaran dari Al-Qoshqoshandi tentang perpustakaan Baghdad dengan ungkapan, koleksi buku yang paling besar dalam Islam ada 3. Salah satunya adalah koleksi Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di sana terdapat buku-buku yang tidak diketahui berapa banyaknya dan tidak ada yang dapat menyamai keelokannya. Sedangkan koleksi besar yang kedua adalah di Kairo, kemudian ketiga di Cordova. Hanya saja orang-orang Tartar telah membawa kitab-kitab ini ke ibu kota Mongol. Namun, orang-orang Tartar sendiri dikenal tidak suka membaca dan tidak ingin belajar. Hidup hanya untuk memuaskan nafsu syahwat dan kenikmatan semata. Orang-orang Tartar melemparkan peninggalan Islam ke sungai Tigris, sehingga warna air sungai berubah hitam karena tinta buku. Bahkan ada yang mengatakan tentara berkuda pasukan Tartar menyeberangi sungai di atas jilid-jilid buku yang besar dari tepi sungai ke tepi yang lain. Sangat disayangkan, sedikit dari karangan ilmiah yang dapat diselamatkan. Semua buku-buku yang bisa diselamatkan itu diakui banyak kalangan ilmuwan barat sebagai temuan mereka. Demikianlah perpustakaan Baitul Hikmah Baghdad telah menerangi dan menaungi jalan manusia karena sangat berperan besar dalam peradaban manusia, di mana temuannya menjadi sarana dari temuan pada masa sekarang. Tidakkah kita merindukan peradaban yang mampu menghasilkan perpustakaan dan pendidikan terbaik, sehingga mampu mewujudkan cendekiawan-cendekiawan yang mampu memberikan sumbangan besar bagi dunia?